Awalnya kami dari kelompok 5, yaitu yang terdiri dari pertama adalah Nabila Rahma Utami dengan BP 18110048, kedua Riza Fauzia 18110104, yang ketiga Andri Orsa 19110055, dan yang keempat adalah Putri Arnesia 19110061. Kami akan membahas tentang materi liabilitas atau kewajiban. Materi pertama akan dibacakan oleh Nabila Rahma Utami. Nabila Rahma Utami, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Utami, BP 18110048. Saya akan mempresentasikan materi tentang kewajiban atau liabilitas. Materi yang pertama yaitu pengertian liabilities atau kewajiban. FASB mendefinisi kewajiban dalam rangka konseptualnya sebagai berikut. Liabilities are probable future sacrifice of economics benefits arising from present obligation of a particular entity to transfer asset or provide service to other entities in the future as a result of past transaction or event. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Dengan makna yang sama, IASC mendefinisikan kewajiban yaitu a liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise resource embodying economic benefit. Selanjutnya yaitu ada 3 karakteristik utama liabilitas. Kewajiban atau liabilitas memiliki 3 karakteristik utama yaitu pengorbanan manfaat ekonomik. Disebut sebagai kewajiban, objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakan dengan cara pengorbanan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa mendatang. Yang kedua yaitu keharusan sekarang. Kata sekarang dalam hal ini mengacu pada 2 hal yaitu waktu dan adanya. Waktu yang dimaksudkan adalah tanggal pelaporan atau neraca. Artinya, pada tanggal neraca, kalau perlu atau dipaksakan pengorbanan sumber ekonomik harus dipenuhi karena keharusan itu telah ada. Yang terakhir yaitu akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Transaksi masa lalu yang dimaksudkan di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Contoh, perusahaan mendapat pinjaman bank dengan kontrak. Keharusan sekarang timbul pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya yaitu hak kewajiban tak bersyarat. Konsep hak kewajiban tak bersyarat atau unconditional right of asset yang umumnya melekat pada kontrak. Konsep ini menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi pihak lain. Jadi, konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Dan selanjutnya yaitu karakteristik pendukung. FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung yaitu yang pertama, keharusan membayar kas. Pelunasan kewajiban pada umumnya dilakukan dengan pembayaran kas. Keharusan pembayaran kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa mendatang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Yang kedua yaitu identitas terbayar jelas. Bila identitas terbayar sudah jelas, hal tersebut hanya menguatkan bahwa kewajiban memang ada
tetapi menjadi kewajiban identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Yang terakhir yaitu berkekuatan hukum. Memang pada umumnya, keharusan suatu entitas untuk mengorbankan manfaat ekonomik timbul akibat klaim yuridis atau legal claims yang mempunyai kekuatan memaksa. Adanya yuridis yang menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Yorsa dengan BP 19110055 akan melanjutkan materi, yaitu ke pengakuan, pengukuran, dan penilaian kewajiban. Sebagai bayangan cermin aset, kewajiban juga harus diukur dan diakui pada saat terjadinya. Kalau aset diukur atas dasar penghargaan, sepakatan atau cost, demikian juga kewajiban. Jadi, cost sebagai pengukur tidak hanya diterapkan untuk aset pada saat pemerolehan, tetapi juga untuk kewajiban pada saat terjadinya. Sebagai ketentuan umum, pengukuran kewajiban harus sejalan dengan pengukuran aset yang berkaitan. Materi selanjutnya adalah kriteria pengakuan. Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen statement keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. Kriteria umum ini tidak operasional, sehingga diperlukan kaidah pengakuan sebagai penjabatan teknis kriteria pengakuan umum. Jadi, kaidah pengakuan merupakan prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu kewajiban dapat diakui. Kami mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban. Yang pertama adalah ketersediaan dasar hukum. Kalau terdapat bukti yuridis yang kuat tentang adanya daya paksa untuk memenuhi keharusan, jelas tidak dapat disangkal bahwa suatu kewajiban memang ada. Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberpautan informasi. Faktor pembelian dan tanda penerimaan merupakan dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Selanjutnya adalah ketersediaan konsep konservatisme. Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisme terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Implikasi di anutnya konsep konservatisme adalah rugi dapat segera diakui, tetapi tidak demikian dengan untung. Selanjutnya adalah ketertentuan substansi ekonomik transaksi. Substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi meskipun secara yuridis atau kontraktual. Kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Selanjutnya adalah keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti yang mengacu tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomi masa datang, tetapi juga pada jumlah rupiahnya. Yang menjadi masalah teknis adalah kapan keempat kaidah ini di atas dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan penentuan saat pengakuan kewajiban. Pada umumnya saat pengakuan terjadi sangat jelas karena kebanyakan kewajiban timbul dari kontrak yang menyebutkan secara tegas saat mengikatnya kontrak, jumlah rupiah, pembayaran kewajiban, dan saat pembayaran. Akan tetapi untuk beberapa kasus jumlah rupiah atau kos kewajiban bergantung pada kejadian di masa datang, meskipun cukup pasti bahwa keharusan membayar di masa datang tidak dapat dihindari. Hendriksen dan Freda menunjukkan saat-saat untuk mengakui kewajiban tersebut. Pertama adalah saat penandatanganan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan atau menguasai manfaat yang